Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat peserta KMD Kwarcap Jember tahun 2022. Perkenalkan, saya Muhammad Saroni, Sangga Pencoba, perwakilan dari Kwarcap Pati. Ini saya akan praktek membina dengan tema Kompas. Semoga materi ini bisa bermanfaat kita dan peserta KMD Kwarcap Jember tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Namo Pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik, sebelum kita memulai latihan di hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa agar latihan di hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita. Berdoa, mulai. Selesai. Adik-adik semuanya, untuk materi pertemuan di hari ini adalah kompas. Materinya adalah kompas. Tetapi sebelum kita memulai materi kompas, kakak di sini ada namanya tepuk kompas. Ketika kakak bilang tepuk kompas, kompas, mantap. Bisa? Bisa. Oke, coba tepuk kompas. Kompas, mantap. Oke, sekali lagi. Tepuk kompas. Kompas, mantap. Nah, kalau ini tepuk nih, kakak ada lagu ini ya. Ada lagu temanya kompas, tapi lagunya ini kakak ambil dari ini ya, musiknya mirip dengan Komando Pertempuran. Nah, liriknya kakak bagi, bentar. Nah, adik-adik, nah kita silakan lihat teksnya ya. Cara nyanyinya gini, ini adalah judulnya Kompas. Nyanyinya gini ya. Ayo latihan perkompasan, ada visir untuk bidik sasaran. Dial papan derajat, tutup dial bergaris, kaca pembesar memperjelas. Jarum penunjuk, magnet bumi, alat penggantung, tali ibu jari. Marilah kawan, mari kita belajar kompas, sangat menyenangkan. Nah, jadi bisa? Bisa. Oke, coba kita praktek nyanyinya. 1, 2, 3. Ayo latihan perkompasan, ada visir untuk bidik sasaran. Dial papan derajat, tutup dial bergaris, kaca pembesar memperjelas. Jarum penunjuk, magnet bumi, alat penggantung, tali ibu jari. Marilah kawan, mari kita belajar kompas, sangat menyenangkan. Nah, kalau adik-adik sudah bisa lagunya, nah sekarang kita akan mempraktekkan dengan gerakan. Contohnya gini adik-adik ya. Nah, tadi kan gini. Ayo latihan perkompasan, ada visir untuk bidik sasaran. Dial papan derajat, tutup dial bergaris, kaca pembesar memperjelas. Apa lanjutnya? Jarum penunjuk, magnet bumi, alat penggantung, tali ibu jari. Marilah kawan, mari kita belajar kompas, sangat menyenangkan. Kalau bisa silakan kita prakteknya yang lebih semangat ya. Prakteknya lebih semangat, yuk. 3, 2, 1. Ayo latihan perkompasan, ada visir untuk bidik sasaran. Dial papan derajat, tutup dial bergaris, kaca pembesar memperjelas. Jarum penunjuk, magnet bumi, alat penggantung, tali ibu jari. Tepuk kompas. Kompas, mantap. Oke
ya adik-adik, karena hari ini kita semangat sekali dan hari ini kita akan mempelajari kompas. Nah, sekarang adik-adik kita diskusi ya, diskusi karena di sini satu kelompok. Silakan adik-adik diskusikan tentang kompas beserta fungsinya. Silakan dipegang. Silakan adik-adik diskusikan apa sih kompas, kemudian apa sih fungsinya kompas. Silakan berkumpul. Sambil duduk juga boleh, silakan. Praktek dia tahu fungsinya untuk menentukan arah, untuk mengetahui arah mata angin. Cara makanya mal bujum sirakmal. Nah, seperti itulah kira-kira. Coba. Sekarang kakak akan membagikan sebuah kertas yang dimana ada tulisan, dan adik-adik nanti bisa menjelaskan apa yang ada di tulisan ini ya, di kertas yang ada tulisannya. Nah, kalau sudah kakak bagi, silakan tunjukkan ke depan. Oke, dapat nomor berapa? Coba kita menjelaskannya dari nomor 1, Kak. Silakan secara berurutan ya adik-adik ya. Kompas adalah arah untuk menunjukkan arah mata angin. Arah mata angin ada 8, yaitu timur, selatan, timur tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Analog dan digital adalah dua jenis kompas. Kompas analog adalah kompas yang biasa digunakan dalam kepramukaan. Kompas digital adalah kompas yang sudah melalui proses digitalisasi. Bidik, silva, dan biasa. Ini termasuk macam-macam kompas. Di antaranya ada kompas bidik, silva, dan biasa. Kompas bidik biasanya untuk kepramukaan, kompas silva biasanya untuk membuat peta, dan kompas biasa hanya untuk menunjukkan arah mata angin. Selanjutnya visir untuk bidik sasaran. Selanjutnya dial dan tutup dial. Dial adalah papan yang menunjukkan seperti jam yang berputar untuk menunjukkan arahnya, dan tutup dial adalah tutup yang menutupi dial. Penunjuk adalah untuk menunjukkan planet bumi. Fungsinya kata pembesar untuk membidik sasaran dan angka pada dial. Selanjutnya alat penggantung untuk menggantung. Ini adalah menggunakan kompas. Cara menggunakan kompas yang terakhir ya. Yang pertama adalah kompas. Ini adalah bentuk kompas ya. Nah, ini bentuk kompas. Ini lihat ya, adik-adik. Nah, ini gambarnya seperti ini. Yang bentuk realnya kompas itu seperti ini. Ini adalah kompas bidik ya, kompas bidik atau istilahnya kompas analog. Nah, ini gambarnya adalah silakan gambar kompas diambil ini tadi. Yang gambar kompas. Selanjutnya adalah arah mata angin. Nah, ini ya, gambar arah mata angin ya adik-adik ya. Ini ada diawali utara ya. Diawali utara, kemudian diakhiri barat laut. Silakan ambil. Oke, kemudian ada kompas analog dan digital. Ini ya, ini gambarnya. Kompas analog dan kompas digital. Nah, kalau kompas analog ini adik-adik ya. Iya, ini contoh kompas analog. Kalau kompas digital itu sudah menggunakan proses digitalisasi, biasanya bentuknya seperti HP ya, handphone. Selanjutnya, nih. Kemudian ada kompas bidik, ada kompas silva dan kompas biasa. Ini gambarnya. Ini ya, kompas bidik, kompas silva dan kompas biasa. Ini adalah macam-macam kompas. Silakan adik. Selanjutnya tadi ada yang menjelaskan visir ya. Visir itu mana ya, visir ya? Nah, coba tunjuk visir mana.
Sini ke depan sini. Visir mana? Mana visir? Oh itu visir. Kembali. Selanjutnya. Dial mana dial? Coba tunjukkan. Yang di tengah. Oh yang di tengahnya. Tutupnya itu yang. Oke, tutupnya dan dialnya. Selanjutnya apa? Jarum penunjuk. Silakan ke depan sini adik. Nah, jarum penunjuknya. Yang menunjukkan arah. Oke, ke depan lagi. Coba. Kaca pembesar, coba tunjukkan kaca pembesar mana? Oh ini ya, kaca pembesar ya. Oke, kembali. Selanjutnya alat penggantung mana ini? Alat penggantung. Oh ini tadi ya. Fungsinya apa tadi? Tadi dicari seperti ini. Oke. Selanjutnya cara menggunakan kompas bagaimana, adik? Cara menggunakan kompas bagaimana? Nah, itu ya untuk membidik ya. Oke. Nah, selanjutnya, apakah dari adik-adik ada yang bertanya tentang kompas? Silakan. Fungsi kompas. Maju jari. Kompas. Ada pertanyaan dari adik Farhan ya. Nah, ada adik Farhan bertanya, apa fungsi dari kompas? Nah, fungsi dari kompas itu yang paling penting adalah untuk menunjukkan arah mata angin ya. Biasanya digunakan pada kegiatan pengembaraan biar apa tidak tersesat dengan arah. Kalau kita di hutan kan bingung kalau kita tidak menggunakan kompas. Adik-adik semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang kompas. Kompas adalah alat navigasi untuk menunjukkan arah mata angin. Bahwasanya arah mata angin itu yang kita ketahui ada sebenarnya ada 16 adik-adik. Cuman umumnya kita mengetahui di yang pertama adalah utara, timur, kemudian selatan, barat, laut, utara. Kembali lagi ke utara. Ingat ya, ketika kalian nanti membuat peta, terutama arah utara itu selalu di atas, menghadap ke atas, membuat dena atau peta. Nah, selanjutnya adik-adik, kompas ini ada dua jenisnya, kompas analog ya, contohnya kompas analog, kita lihat ya. Ada kompas digital, tapi di sini kakak belum punya. Untuk bentuknya mirip dengan sesuai yang digambar tadi. Nah, mana jenis kompas? Tunjukkan ke teman-teman. Nah, itu adalah jenis kompas analog dan digital. Kemudian, nah macamnya di sini contohnya ada 3 ya. Ada kompas bidik. Nah, ini adalah contoh kompas bidik ya. Tujuannya apa? Ya, fungsinya ini loh ya, untuk membidik sasaran. Kompas bidik. Kemudian ada kompas silva, ada kompas biasa dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagian-bagian kompas adik-adik. Kalau kita hanya melihat tidak tahu bagiannya kan sangat aneh sekali ya, karena kita belajar di sini. Nah, yang pertama adalah visir. Visir itu mana ya? Nah, visir itu yang ini. Ini adalah visir 1 ya. Fungsinya tadi untuk membidik sasaran. Kemudian ini adalah visir juga, seperti garis kecil ini visir. Nah, kemudian ada namanya dial. Kalau dial ini ya, seperti jam yang berputar, ada angka derajatnya, itu namanya dial. Selanjutnya ada tutup dial ini ya, bisa diputar, tutup 1, ada garis kuningnya. Kemudian ini juga dikatakan tutup dial. Kemudian ada namanya kaca pembesar ini ya, adik-adik, ini namanya kaca pembesar. Nah, ini ya, fungsinya tadi untuk memperjelas derajat yang ada di kompas. Nah, selanjutnya, nah ada namanya alat penggantung. Fungsinya untuk tali dan ibu jari. Karena apa? Penggunaan kompas nanti melibatkan ibu jari, seperti memegang senjata atau membidik menggunakan senjata. Ya adik-adik ya, cara bukanya pertama ini ya, kedua, ketiga, ini agak miring, kemudian keempat, ibu jari dimasuk, membidiknya
seperti orang menembak. Nah, yang dilihat adalah angka yang ada di bawah garis kuning. Nah, ini ya. Nah, berhentinya di sini 100 derajat. Kalau 100 derajat itu arahnya masuk ke tenggara, mau ke tenggara ya, timur tapi mau geser ke tenggara. Timur itu 90 derajat. Ya, adik-adik, kira-kira sudah paham? Sudah paham? Ya. Oke, kalau sudah paham kita nyanyi lagi ya. Nyanyi lagi tadi sambil praktek. Nyanyi lagu Kompasnya. Oke, 3, 2, 1. Ayo latihan perkompasan, ada visir untuk bidik sasaran. Tiang papan derajat, tutup tiang bergaris, kaca pembesar memperjelas. Jarum penunjuk, magnet bumi, alat penggantung, tali ibu jari. Marilah kawan, mari kita belajar kompas, sangat menyenangkan. Tepuk kompas. Kompas, mantap. Itulah materi hari ini tentang kompas. Nah, sebelum kakak tutup nih ya adik-adik, karena adik-adik telah menyelesaikan materi tentang kompas yaitu SKU nomor 13, maka adik-adik nanti silakan mengumpulkan SKU-nya ya. Setelah selesai latihan akan saya tanda tangani karena adik-adik telah menyelesaikan SKU nomor 13. Nah, saya terangkan lagi, fungsi kompas adalah untuk menunjukkan arah mata angin. Ya adik-adik, untuk pertemuannya saya kira cukup, tapi sebelum kakak tutup ini ada lagu ya. Judulnya adalah Pramuka Siapa Yang Punya. Kalau nyanyinya gini ya, Pramuka siapa yang punya, Pramuka siapa yang punya, Pramuka siapa yang punya kita semua. Nah, kalau yang lirik kedua adalah penegak siapa yang punya, jawabannya adalah Pramuka Indonesia. Ambil tepuk tangan, 1, 2, 3. Pramuka siapa yang punya, Pramuka siapa yang punya, Pramuka siapa yang punya kita semua. Penegak siapa yang punya, penegak siapa yang punya, penegak siapa yang punya Indonesia. Apa Pramuka? Nah, adik-adik, sekian materi di hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Tetap semangat, pegang teguh, Dasa Dharma dan Tri Satya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. KMD Kwartet Jember luar biasa. Salam Pramuka. Salam.